Pertama-tama patut ucapkan turut berduka kepada para korban terdampak bencana di Cianjur dan sekitarnya, serta erupsi Gunung Semeru. Diketahui musibah ini terjadi pertama kali di tahun 2022 ini pada 21 November kemarin dan menelan korban yang tidak sedikit. Namun kali ini kita tidak akan membahas jauh tentang kronologi atau semacamnya. Kali ini kita akan membahas tentang kisah salah satu sosok negarawan, yakni Prabowo Subianto. Kisah ini menjadi menarik ketika sosok Prabowo Subianto yang ketika itu datang mengunjungi lokasi terdampak gempa Cianjur serta erupsi Gunung Semeru yang notabene sebagai Menteri Pertahanan RI, bukan sebagai pimpinan partai politik. Siapa yang menyangka seorang mantan pimpinan militer ini terlihat menitikkan air mata sesaat setelah bertemu para korban? Siapa yang menyangka seorang mantan pimpinan Kopassus rela berjoget dan bermain bersama anak kecil hanya untuk menghibur hati mereka? Potongan video kunjungan Prabowo itu pun tersebar di berbagai media sosial. Terlihat Prabowo sedang menenangkan warga yang bersedih. Dalam video itu terdengar ucapan seorang ibu, "Semoga jadi ya Pak, semoga jadi ya Pak." Namun respon Prabowo hanya mengangkat jari telunjuk ke ujung bibirnya sambil berbisik, "Shh." Jika melihat gestur Prabowo seperti itu, ia tidak mau memikirkan atau bahkan terlihat mendulang dukungan capres di depan para korban bencana. Yang paling penting bagi Prabowo adalah bagaimana ia bisa memberikan apa meringankan beban mereka. Baginya, Pilpres tidaklah penting dibanding yang mereka rasakan saat ini. Video tersebut menuai banyak pujian netizen pada kolom komentar. Bahkan tidak sedikit yang mengaku tersentuh ketika menonton video tersebut. Begitulah sosok seorang kesatria. Ia tak akan menukar kepentingan pribadi atau golongannya demi kepentingan orang banyak, apalagi untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyatnya. Apalagi sebagai Menteri Pertahanan RI, adalah tugasnya untuk memastikan bangsa Indonesia bisa merasakan aman dan terlindungi. Pada kunjungan tersebut juga terlihat Prabowo yang kemudian menjadi idola dadakan anak kecil. Hal ini terlihat pada video Prabowo yang diminta tanda tangannya oleh rombongan anak usia sekolah dasar. Rombongan anak kecil ini terlihat berebutan hanya untuk meminta tanda tangan seorang Prabowo Subianto sebagai seorang tokoh. Bahkan mungkin kisahnya belum mereka ketahui sepenuhnya. Entah naluri atau memang di mata mereka seakan melihat sosok pahlawan seperti pada film-film Marvel. Dalam hati mereka menaruh harapan pada sosok yang ada di depannya. Tidak heran jika kita pada akhirnya sepakat terhadap pendapat mantan Presiden RI, Gus Dur, yang mengatakan bahwa sosok pemimpin yang paling ikhlas itu ia Prabowo Subianto. Hal ini terbukti valid bukan hanya saat ini, tapi sudah banyak kejadian bisa kita saksikan memang begitu adanya. Kisah kemudian berlanjut setelah kunjungan itu. Beredar rekaman suara Prabowo Subianto kepada para kader Partai Gerindra. Dalam pesan suara itu terdengar suara agak sedih. Prabowo meminta maaf karena rombongannya melewati barisan para kader Gerindra di depan kantor DPC, tidak singgah untuk menyapa. Saya pada kesempatan ini ingin minta maaf kepada saudara-saudara sekalian karena pada hari Kamis tanggal 7 Desember sewaktu saya melewati kantor DPC dan kalian semua berdiri rame-rame, saya lihat para kader Partai Gerindra, saya tidak berhenti dan saya tidak keluar menyapa saudara sekalian. Saya minta maaf dan ini adalah alasan saya. Saya sedang dalam suatu kendaraan konvoi yang memakai plat Kementerian Pertahanan. Kedua, saya datang ke Cianjur tadi pagi dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk mengecek dan melihat kondisi para pengungsi. Jadi, saya menjaga bahwa kunjungan kerja saya tidak akan salah artikan bahwa saya menggunakan kesempatan dan fasilitas pemerintah untuk urusan partai politik. Karena itu saya tidak berhenti dan menyapa saudara. Untuk itu saya minta maaf. Video ini juga menuai banyak pujian netizen. Tidak sedikit diantaranya mengaku bahwa sikap kenegarawan ini hanya dimiliki oleh sosok Prabowo Subianto. Sangat sulit mencari sosok politis lain yang mampu bersikap demikian. Untuk itu kita sama-sama untuk turut mengulurkan tangan semampu dan seikhlasnya.
untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Semoga keadaan dapat pulih dengan cepat. Amin. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Muhammad Akmalatang yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Kisah Prabowo, Gempa Cianjur dan Erupsi Gunung Merapi. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.